Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Roma Termuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu kata Menko Mahfud, TikToker Bima Yudho Saputro punya hak kritik jalan rusak di Lampung ya. Jadi ini viral video dari Bima Yudho Saputro, seorang TikTokers yang menyampaikan ya kritik ya terkait Provinsi Lampung yang dalam hal infrastruktur rusak ya dari dulu hingga sekarang ya. Kemudian dijuluki Dajjal yang itu sempat viral ya. Dan ternyata kembali lagi ya dibalas sesuai dengan kebiasaan di negeri ini, yaitu kriminalisasi. Ini sesuai yang dilansir oleh ermol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Kata Menko Mahfud, TikToker Bima Yudho Saputro punya hak kritik jalan rusak di Lampung. Republik Merdeka, dukungan penuh diberikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD kepada seorang TikToker Bima Yudho Saputro. Nama Bima sempat viral setelah mengunggah video berjudul "Kenapa Lampung Nggak Maju-Maju". Video yang menyoroti pembangunan jalan di Lampung itu kini seolah menjadi malapetaka bagi Bima, sebab ia tidak hanya dilaporkan ke kantor polisi atas tudingan menyebarkan berita bohong, tapi juga ada ancaman intimidasi kepada orang tuanya. Jadi dua ya. Sebagaimana diberitakan kantor berita Ermol Lampung Minggu, Menko Mahfud secara tegas mendukung Bima Yudho Saputro. Hal itu tercermin dari pernyataan Mahfud dalam sebuah video berdurasi 1,09 menit. Dalam video tersebut, Mahfud tegas menyebut bahwa Bima mempunyai hak konstitusional untuk melakukan kritik. Bima itu punya hak konstitusional untuk menyatakan itu kritik jalur rusak di Lampung, apalagi demi perbaikan di Provinsi Lampung, kata Mahfud MD. Dia pun memastikan tidak akan tinggal diam jika ada aparat penegak hukum yang ikut terlibat dalam melakukan intimidasi pada keluarga Bima. Hari Senin akan melakukan pendalaman terhadap hal itu, dan saya tidak boleh diam kalau ada APH ikut-ikut dalam hal itu, ujarnya. Ya itu ya sobat sekalian tentang TikTokers Bima Yudho Saputro ya yang mengkritik ya. Nah, yang menjadi permasalahan kenapa harus dipenjarakan gitu ya. Kalau semuanya responnya seperti itu ya, dengan kriminalisasi penjara bakal penuh gitu ya penjara di Indonesia ya. Sekarang aja sudah overload, apalagi kalau semuanya benar-benar fair ya. Kalau benar-benar fair untuk mencari statement atau berita yang kayak gini ya, orang yang mengkritik itu banyak sekali ya. Karena sekarang itu zaman medsos ya, termasuk TikTokers dan lain sebagainya, yang itu memang tidak bisa kita bendung ya. Jadi kalau kita kembali lagi ya harus menyadari bahwasanya sesuai yang terus-menerus disampaikan bahwasanya demokrasi itu menjamin kebebasan untuk berbicara dan berkritik ya. Dan justru sekarang banyak sekali aturan yang tidak sesuai ya apa yang mereka uluk-ulukan tentang kebebasan untuk berbicara ya dalam demokrasi ya. Itu dimulai pada pemerintah Presiden Jokowi ya yang sering melakukan ya entah itu kriminalisasi terkait para aktivis ya untuk melakukan kritik, entah itu kritik terhadap undang-undang ya, Omnibus Law dan itu sering gitu ya. Yang sering diperberitakan yaitu banyak aktivis ya, diantaranya Saganda Nainggolan ya tentang Omnibus Law, bahwasanya Omnibus Law itu bermasalah, dan setelah itu dikriminalisasi, dipenjara beberapa bulan ya. Akhirnya keluar tuh yang namanya keputusan dari MK bahwasanya Omnibus Law itu inkonstitusional bersyarat ya. Nah, harusnya kalau inkonstitusional ya harusnya dihapuskan, harus ditolak. Tetapi ini justru sekarang sudah menjadi undang-undang, hanya berbekal ya revisi sedikit ya, tanpa ada yang namanya partisipasi publik ya. Dan akhirnya apa yang juga pernah disampaikan ya, Saganda Nainggolan protes gitu ya, harus selama ini yang dikritikannya ya
yang membuat dirinya masuk penjara, ya harusnya bisa memperbaiki nama baiknya, ya. Pun juga Anton Permana, ya, kemudian Hidayat, ya, pun juga Bang Edi Mulyadi, ya, dan lain sebagainya, ya, dan semuanya itu kritik gitu ya. Dan kita harus paham bahwasanya segala, ya, apa fasilitas gaji, ya, yang membiayai pemerintah ini, ya, semuanya dari rakyat, ya. Kalau rakyat sudah susah-susah payah membiayai, tetapi justru dikriminalisasi, ini tidak sesuai dengan, ya, aturan ataupun prinsip demokrasi yang mereka ulu-ulukan, ya. Bahwasanya kedaulatan dari rakyat, ya, bahwasanya aspirasi itu, ya, bagian dari demokrasi, ya. Tetapi ternyata yang terjadi adalah semuanya utopis, ya. Apalagi pada saat sekarang, ya, kalau kita mundur beberapa waktu ke belakang, ya, pada saat banyak sekali aktivis ditangkap, ya, para tokoh yang senior termasuk juga JK juga sempat menyampaikan tidak pernah merasakan setakut ini kok dalam menyampaikan pendapat itu langsung dikriminalisasi dengan ujaran kebohongan, ya. Bahkan Habib Rizik pun yang hanya menyampaikan alhamdulillah saya sehat, ya, dituntut 6 tahun, divonis 4 tahun, dikorting 2 tahun akhirnya, hanya karena menyampaikan kondisi kesehatannya sendiri, dan itu bukan kewajiban, ya. Tetapi ketika yang melakukan pelanggaran itu aparat atau pejabat publik atau kekuasaan, itu bebas-bebas saja, ya. Jadi ini perlu makanya tidak ada hal demokrasi itu stagnan, ya. Jadi memang terkesan kalau kita membandingkan, ya, kebebasan untuk menyampaikan pendapat itu sekarang, ya, sedang menurun, ya. Apalagi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Bima Yudho Saputro, ya, hanya menyampaikan apa yang dilihatnya, ya. Permasalahan ketika ada berita yang tidak benar, ya, sampaikan juga ke publik, ya, permasalahan Bima Yudho Saputro ini ada tidak benarnya, ya, responnya gampang saja, tinggal sampaikan berita benarnya, ya, sama seperti Yudho, ya, di publik gitu, ya. Jadi kritik dibalas dengan kritik, ya, kritik dibalas dengan argumen, ya, itu lebih baik daripada kritik dibalas dengan kriminalisasi, gitu. Jadi kalau kriminalisasi terus-menerus dipelihara, ya, maka yang terjadi adalah pemerintah ini, ya, negara ini, ya, memelihara ketakutan orang untuk berpendapat, ya. Jadi mereka akan berpikir beribu-ribu kali untuk melakukan ataupun menyampaikan kritiknya, ya. Kadang menyampaikan sesuatu, ya, unek-unek, ini akan mikir dulu, ya, 1000 kali ini kritik atau hinaan gitu, ya. Meskipun sama-sama tipis, ya, tetapi itu semuanya hak, ya, hak ketika rakyat itu yang harusnya diposisikan sebagai, ya, atasan, ya, harusnya benar-benar dilayani. Nah, ini justru dikriminalisasi dengan pasal-pasal yang jauh dari nilai-nilai yang mereka lulukan, yaitu demokrasi. Itu pasal tentang, ya, berita bohong itu sering, ya, sudah menjadi kebiasaan di negeri ini, dan ini juga menjadi pasal yang, ya, patut dipertanyakan, ya. Pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana ini tidak pernah dipakai, ya, di pemerintah sebelumnya. Pemerintah SBY tidak pernah pakai, ya, pemerintah Megawati tidak pernah pakai, ya. Pun juga sampai Presiden Soekarno pun tidak pernah memakai undang-undang ini, ya. Dan pada 1996 memang belum ada DPR gitu, ya. Jadi luar biasanya, ya, rezim saat ini yang benar-benar mengentertain orang yang berbeda pendapat dengan kriminalisasi. Nah, beberapa waktu yang lalu sempat ada hal yang sifatnya positif, yaitu motivasi dari
Kapolri ya untuk melakukan yang namanya restoratif justice ya. Restoratif justice ini hal yang positif ya, yang disampaikan oleh Kapolri, tetapi pelaksanaannya justru terkesan ya hangat-hangat tai ayam gitu ya. Disampaikannya sudah gitu ya, tetapi untuk restoratif justice kadang melihat ya sisi politisnya ya, apakah ini benar-benar terus akan menjadi ancaman negara maka terus dikriminalisasikan ya. Jadi ini yang harusnya membuat negara ini nggak maju-maju. Nah, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Bima Yudho Saputro ya tentang bagaimana pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan anggaran ya, termasuk juga fungsi pemerintah yang harus mengurus pembangunan itu sebaik-baiknya ya, artinya jangan sampai ada jalanan yang rusak ya, kalaupun ada jalan rusak itu tidak terlalu parah ya, karena kalau kita melihat sepintas ya APBD yang ada di Provinsi Lampung ya lumayan banyak ya, justru ya kemudian porsi untuk pembangunan infrastruktur justru lebih sedikit daripada hal-hal yang tidak begitu urgent, yaitu untuk masalah gaji belanja pegawai ya, yang nilainya juga fantastis ya. Jadi Lampung itu sudah menjadi provinsi yang harusnya maju, tetapi pembangunannya yang sering sekali didapatkan ya jalanan itu rusak ya. Dan ini harusnya menjadi introspeksi ya, jangan dikriminalisasi ya. Introspeksi ya, benar nggak gitu ya. Nah, kalau kita melihat misalnya bisa disampaikan di kolom komentar ya, mana yang Anda dukung, antara kritik dari Bima Yudho Saputro ya atau orang yang mengkriminalisasi dengan menyampaikan bahwasanya kritikan itu sebagai berita bohong ya. Jadi ini ke depan ya, dengan masa pemerintahan Presiden Jokowi terkesan tidak ada perbaikan dalam hal ya sisi demokrasi ini ya, yang mereka katakan di situ ada kebebasan berbicara ya, mengeluarkan pendapat. Yang terjadi adalah semuanya itu dikekang ya. Nah, kemudian justru untuk hal-hal yang sifatnya the common enemy, yaitu musuh bersama, yaitu korupsi, malah dipelihara gitu ya, dengan hukuman yang terkesan malah lebih ringan ya. Dan pula ya, meskipun hukuman ataupun orang yang korupsi itu yang ditangkap oleh OTT itu banyak ya, tetapi kita lihat juga ya, apakah misalnya korupsi itu bisa di penjara itu bisa benar-benar memberikan efek jerah ya. Karena banyak juga ketika orang itu ya terkesan sudah dihukum, udah terlihat publik bahwasanya orang-orang ataupun penanganan korupsi itu sudah ada, maka selesai ya, padahal belum selesai masalah tersebut, karena ternyata praktek KKN termasuk juga TPPU yang sekarang sedang ramai itu ya, sekarang tambah tumbuh subur ya. Apalagi kalau kita melihat data keberadaan KPK ya, sejak ada berdiri untuk menangani pemberantasan dan pencegahan korupsi itu ya tidak berjalan ya. Itu bisa dilihat dari jumlah ataupun orang yang tertangkap korupsi ya, terutama yang paling banyak adalah kepala daerah, itu juga banyak gitu ya. Jadi demokrasi yang benar-benar yang disampaikan oleh Pak Mahfud bahwasanya orang masuk sistem itu menjadi iblis ya, terbukti sekarang. Dan kalau kita melihat kalau OTT yang sekarang sangat sering ya, itu sebenarnya fenomena yang pasti akan muncul gitu ya di alam demokrasi kita, di pada biaya pemilu yang mahal ya. Nah, kalau kita melihat pemilu yang mahal ya, dapat dipastikan hampir semua kepala daerah itu pasti akan terjebak korupsi gitu ya. Cuma ya tidak
ada korupsi yang ketahuan, ada yang nggak ketahuan ya, ada korupsi yang sedikit, ada yang korupsi yang gede-gedean, gila-gilaan ya. Tetapi korupsi itu pasti akan terus jalan terus ya di sistem saat ini yang tidak ada ekosistem atau suasana ketakwaan yang tidak pernah dibangun. Yang ada adalah bagaimana kehidupan hedonisme itu lebih menarik gitu ya, maka semuanya, hampir semuanya tergiur ya. Bahkan kasus Rafael Alun Trisambodo ya, kita belum tahu gitu ya saat ini sampai mana, termasuk juga transisi janggal 349 triliun juga sampai mana ya, apakah itu hanya rame di TV tetapi hasilnya nihil, artinya penanganan ataupun penegakan hukum itu tidak dijalankan gitu ya. Jadi harus juga dijalankan ya ketika ada transisi janggal yang melibatkan ya pegawai di Kemenku dan termasuk juga Bea Cukai dan Dirjen Pajak ya, harusnya ditegakkan undang-undang tindak pidana pencegahan dan pemberantasan TPPU ya. Hukumannya maksimal 20 tahun kalau nggak salah. Nah, kalau ini hanya menjadi ramai di TV, jawab-jawab di RDPU, rapat dengar pendapat dengan DPR, maka ini sia-sia saja ya, hanya membuang uang untuk rapat ya, membuang energi tanpa ada penegakan hukum terhadap transaksi janggal tersebut. Nah, kembali lagi kepada TikToker ya, Bima Yudho Saputro ya, sudah banyak ya yang menyampaikan dukungan, dan ini hal yang biasa saja dalam alam demokrasi. Bahkan negara kampion demokrasi di Amerika, orang menyampaikan kritik kepada presiden itu hal yang biasa gitu ya, hal yang biasa gitu ya. Justru kita malah sebaliknya mengkriminalisasi. Jadi kita harus kalau seperti ini ya harus menerima pil pahit bahwasanya indeks demokrasi kita itu akan terus-menerus turun ya, karena kebebasan berpendapat itu yang namanya dijamin dalam demokrasi itu sifatnya utopis gitu ya, termasuk kedaulatan rakyat. Ya, kita tunggu saja ke depan terkait viral video pengkritik Bima Yudho Saputro ini. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.